Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal yang memang dituliskan pada mata kuliah politik lokal kelas 4A. Saya Iksan dengan NIM 667 akan review. Yang pertama, jurnal yang berjudul apa namanya, kemenangan petahana dalam kontestasi Pilkada serentak 2018 dengan menggunakan perspektif Power Cube. Nah, itu masih memiliki kaitan dengan penelitian saya nih, politik lokal. Nah, jika dilihat dari fokus topik penelitiannya, jurnal ini itu berfokus pada fenomena kemenangan petahana gitu. Jadi kenapa dia ini bisa menang lagi gitu? Kenapa dia bisa bertahan lagi dalam kontestasi pilkada gitu? Terutama pada pilkada serentak tahun 2018. Nah, di jurnal ini juga mengeksplorasi tuh faktor-faktor yang memang menyebabkan tingginya persentase kemenangan dari seorang petahana ini gitu di berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada gitu. Nah, lalu apa sih pokok bahasan dari jurnal ini gitu? Ya, dari penelitian ini tuh apa ya? Menggunakan pendekatan kualitatif yang mana memahami gimana apa ya, berbagai bentuk kekuasaan itu beroperasi gitu dalam konteks politik lokal. Nah, si penulis ini mengumpulkan di bawah dan mereview gitu literatur kontemporernya gitu yang memang relevan gitu dengan fenomena yang memang diangkatnya gitu dalam apa ya, dalam penelitian ini gitu. Dan penulis ini menganalisisnya secara dialektis dan kritis. Masalah dalam jurnal ini kita lihat dari sisi masalahnya, apa sih masalah yang diangkat itu. Jurnal ini mengangkat dominasi dari petahana ini gitu dalam pilkada serentak 2018, di mana ini mencakup partisipasi petahana sebagai kandidat di situ gitu, dan juga gimana dan apa aja gitu pengaruh-pengaruh yang memang berpengaruh terhadap kemenangan si petahana ini gitu di tengah dinamika politik lokal yang memang apa ya, yang memang punya keunikan tersendiri gitu. Lalu ngomong-ngomong keunikan dari penelitian ini juga terletak pada penerapan teori Power Cube itu. Nah, di mana dia ini menganalisis dinamika politik lokal melalui Power Cube. Sedangkan Power Cube ini kan merupakan kerangka kerja yang memang membedah bentuk-bentuk kekuasaan gitu menjadi 3 dimensi di penelitian ini. Nah, yang ada visible power, ada hidden power, dan invisible power. Nah, itu. Nah, sedangkan penelitian lain itu ya jarang itu bisa dikatakan apa ya, masih belum sebanyak banget menggunakan teori ini gitu. Lalu apa aja temuan serta gagasan yang ditemukan oleh penulis ini gitu. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan gitu bahwasannya ada 3 bentuk kekuasaan tadi itu, ada visible power, hidden power, dan invisible power. Nah, dari visible power-nya atau kekuasaan yang terlihatnya dari seorang apa ya, calon legislatif ini dia apa ya, dia menjalankan program-program pembangunan gitu. Jadi kekuasaan yang terlihat itu ya melalui program-program pembangunan yang memang telah dilaksanakan gitu oleh si petahana ini gitu sebagai investasi politik dia gitu untuk menarik simpati masyarakat. Lalu hidden power-nya itu kekuasaan yang tersembunyi itu termasuk dari politisasi birokrasi yang memang dijalani oleh si tokohnya ini gitu tuh, yaitu mobilisasi aparatur sipil negaranya, monopoli dukungan partai politiknya, dan kooptasi terhadap penyelenggara pemilunya gitu. Nah, lalu dilihat juga dari invisible power-nya, di mana dari penelitian ini mengungkapkan bahwasannya kekuasaan yang tidak terlihatnya juga sangat apa ya, berperan gitu, berperan sangat lumayan besar gitu, yang mana melibatkan peranan pemuka agama, terus pemangku adat, yang dimana itu bisa menanamkan nilai-nilai ideologi yang pada masyarakat setempat untuk mendukung si petahana ini gitu sebagai konsekuensi dari stratifikasi sosial
Nah, dari penelitian ini memberikan wawasan baru gitu tentang gimana sih kekuasaan beroperasi, lalu dalam konteks pilkada serentak, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pemilihan umum. Nah itu. Yang kedua, saya mengangkat jurnal atau mereview jurnal kekalahan petahana. Tadi pemenangan petahana, sekarang ada jurnal tentang kekalahan petahana pada pemilihan umum 2019. Studi kasus calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, di mana fokus pada topik penelitian ini apa ya? Meneliti faktor-faktor yang memang menyebabkan kekalahan si Agus Sulistiono. Itu seorang calon legislatif petahana dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam pemilihan legislatif 2019 di daerah pemilihan DIY gitu, dari Istimewa Yogyakarta. Nah, pokok pembahasan dari penelitian ini, pokok utamanya itu ya berpusat pada 3 dimensi teori sesuai dengan teori yang diangkatnya juga. Teori yang digunakan itu power cube, di mana dia menggunakan teori dari John Gavin itu, yaitu kekuasaannya gitu, kubus kekuasaan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada visible power, ada hidden power, dan juga ada invisible power. Nah, di mana dari penelitian ini mengidentifikasi nih bagaimana dari ketiga dimensi itu mempengaruhi kampanye dari si Agus Sulistiono ini dalam kekalahan yang memang dialaminya gitu. Kenapa ini bisa kalah? Lalu masalah yang diambil dari penelitian ini apa ya? Atau yang dibahas dalam penelitian ini tuh memahami kenapa gitu seorang calon petahana ini seperti si Agus Sulistiono ini mengalami kekalahan gitu. Meskipun seharusnya dia ini punya keunggulan loh gitu. Karena memang sudah berkuasa gitu sebelumnya gitu. Lalu penelitian ini juga punya strategi apa ya? Menggali strategi kampanyenya itu seperti apa, mekanisme dukungannya itu seperti apa, lalu faktor-faktor tersembunyi itu ya yang berkontribusi pada hasil yang tersebutnya itu seperti apa gitu. Itu yang yang mempengaruhi kenapa Agus Sulistiono ini bisa kalah. Lalu keunikan yang ada di penelitian ini tuh terletak pada pendekatannya gitu, menggunakan teori tadi itu power cube yang memang menganalisis faktor-faktor yang memang menyebabkan kekalahan si calon petahana gitu tuh. Nah, kenapa si calon petahana ini bisa kalah gitu? Dan penelitian ini tuh mengkaji dari aspek mana aja gitu bisa kalah. Di mana memberikan analisis pada studi kasus juga nih yang lumayan mendetail ya. Yang pasti berbeda gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas tren-tren pada pemilu itu secara lebih luas hingga dari sisi power cube ini gitu. Lalu temuannya itu seperti apa? Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya faktor yang paling dominan itu yang menyebabkan kekalahannya itu adalah terkait kekuasaan yang terlihatnya gitu, yaitu strategi kampanyenya di mana dan strategi tersembunyinya gitu dari dukungan partai politik dan politik uangnya itu. Nah, serta ada juga yaitu dari dukungan dari tokoh agamanya. Itu yang memang mempengaruhi gitu, yang terlibat juga memainkan peran dalam kemenangan yang memang signifikan. Nah, lalu gagasannya seperti apa? Di penelitian ini mengusulkan bahwasannya pemahaman yang memang mendalam tentang aspek-aspek multidimensi itu ya sangat penting gitu dalam menganalisis hasil pemilu gitu. Jangan cuma kita menganalisis menggunakan teori-teori yang memang sudah biasa gitu. Tapi dengan teori ini bisa mendorong gitu adanya strategi kampanye yang memang ternyata lebih terperinci, yang memang tidak hanya mencakup upaya-upaya yang terlibat, tapi juga ada juga pengaruh-pengaruh yang tersembunyi gitu, tidak terlihat untuk meningkatkan keberhasilan pemilu ini gitu di masa sekarang dan yang akan datang. Itu sih dari jurnal yang kedua ini. Oke, baik, di jurnal selanjutnya saya mereview jurnal yang berjudul Hidden Power Dynasty Politics in Konawe Regency yang ditulis oleh Andi Muhammad Zulfadli. Nah, dan kawan-kawan. Nah, dari jurnal ini
menjelaskan di dalamnya ada yang namanya fenomena politik dinasti di Kabupaten Konawe, yang dimana dalam jurnal ini fokus pada penggunaan kekuasaan tersembunyi dalam proses pembentukan politik dinastinya gitu, menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Nah, di dalam penelitian ini, di jurnal ini, itu dia menggunakan teori power cube dari John Gaventa, untuk menganalisis bentuk-bentuk apa aja sih gitu yang dimiliki dari kekuasaan tersembunyi yang terlibat di dalamnya ini gitu. Pokok bahasan dari jurnal ini itu membahas tentang gimana gitu dari politik dinasti ini bisa beroperasi melalui apa ya, aliansinya ini gitu dalam proses pencalonan ini di internal partainya menghadapi pilkada 2024 ini. Nah, terus ada pengaturan gimana nih agenda dari dinasti ini, apakah udah ada gitu di semua tingkatan pemerintahan daerah. Lalu kontrol aktual dari partai politiknya ini juga gitu. Serta di sini juga menunjukkan bahwasannya politik dinasti itu nggak cuman mempengaruhi proses pencalonan loh gitu, tapi struktur kekuasaan dalam partai dan birokrasi di daerah juga. Nah, di dalam jurnal ini masalah utama yang diangkatnya itu ya bagaimana kekuasaan tersembunyi yang bisa mempengaruhi penciptaan politik dinasti, yang dimana mengarahnya itu pada marginalisasi kader partai ini gitu, marginalisasi kader partai yang memang potensial dan berpengalaman gitu. Jadi melihat dari pengalaman-pengalaman atau yang berpengaruh lah gitu, serta pengaturan agenda politik yang memang menguntungkan gitu keluarga yang sedang berkuasa ini. Di jurnal ini punya keunikan tersendiri gitu, di mana keunikan ini yang pasti tadi penggunaan teori power cube John Gaventa untuk menganalisis dinamika kekuasaan tersembunyinya di dalam politik dinasti ini, yang memang agak jarang diteliti gitu secara mendalam di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Konawe. Nah, lalu apa sih temuan atau gagasan yang diberikan penulis di jurnal ini? Yaitu bahwasannya politik dinasti di Kabupaten Konawe ini dioperasikan melalui 3 dimensi tersembunyi. Yang pertama itu ada alienasi dalam proses kandidat gitu, atau proses kandidasi ya, di mana kader partai yang potensial dan berpengalaman itu cepat tereliminasi gitu dari proses pencalonan. Terus yang kedua itu ada pengaturan agenda dinasti, di mana sudah ada dinasti di semua tingkatan legislatif gitu. Jadi udah ada itu dinasti di tingkatan legislatif daerah maupun di birokrasinya itu udah ada yang namanya dinasti. Lalu yang ketiga ini kontrol aktual atas partai, di mana di sini tuh terdapat dinasti di dalam DPD Partai PAN, Partai Amanat Nasional, sehingga beberapa aktor tertentu itu punya peluang besar gitu untuk didukung dan dipromosikan oleh partainya itu sendiri. Nah, penelitian ini tuh saya mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini bahwasannya praktik politik dinasti itu melalui instrumen partai politik itu tidak berdampak pada adanya gelombang politik gitu, dan konflik yang disebabkan oleh kekuasaan yang lebih besar dari kepala daerah untuk periode pembentukan dinasti ini. Nah, politik dinasti melalui instrumen partai politik ini apa ya? Tidak mempengaruhi keberadaan gelombang politik dan konflik dan konflik yang disebabkan oleh kekuasaan yang lebih besar gitu dari kepala daerah tadi itu gitu untuk periode pembentukan dinasti. Nah, penelitian ini mengimplikasikan gitu bahwasannya politik dinasti itu bisa menyebabkan ketidaksetaraan dalam pencalonan. Nah, jadi yang seharusnya memang yang berpotensi itu seharusnya dalam penelitiannya mengimplikasikan gitu bahwasannya kalau misalnya dinasti politiknya bisa menyebabkan ketidaksetaraan gitu dalam pencalonan gitu, dimana dia ini bisa menghambat persirkulasi elit dalam pemerintahan yang harusnya yang berpotensi itu maju, tetapi memang diisi oleh orang-orang atau keluarga kerabat terdekat saja. Itu yang dari jurnal ini. Oke, baik, selanjutnya saya mereview jurnal yang berjudul Fenomena Dinasti Politik di Indonesia, analisis kemunculan dan perkembangan dinasti politik Lampung pada masa pemerintahan Gubernur Syahruddin ZP tahun 2003 sampai 2014 yang ditulis oleh Ahmad Soleh Ricardo. Nah, inti dari jurnal ini tuh
yang berfokus pada fenomena dinasti politik ini gitu, yang dijelaskan secara luas di seluruh Indonesia, tetapi dia menjelaskan lebih rincinya lalu ke studi kasusnya gitu, khusus pada Provinsi Lampung ini selama masa pemerintahan si Gubernur Syahrudin ini gitu, dari tahun 2003 hingga sampai 2014. Nah, di dalam penelitian ini tuh menganalisis gitu kemunculan perkembangan dan dampak dari dinasti politik tersebut gitu. Terhadap apa? Terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat di Lampung. Lalu pokok bahasan dari jurnal ini itu yang pasti tadi itu kemunculan dinasti politik ini gitu. Dia menelusuri nih, si penulis ini menelusuri awal mulanya ini apa sih? Awal mula kemunculan dinasti politik di Provinsi Lampung ini apa sih, terutama selama masa pemerintahan Syahrudin ini, kenapa dia ini bisa kuat gitu. Lalu perkembangan dari dinasti politik ini membahas gimana sih gitu si dinasti politik ini berkembang dengan luas gitu ke keluarga-keluarga yang lain. Kenapa dia ini bisa memiliki kekuasaan yang atau peran penting yang sangat sangat banyak gitu di Provinsi Lampung seperti itu. Nah, eh, lalu dan dampak dari dinasti politik ini seperti apa gitu. Nah, di jurnal ini juga mengidentifikasikan gitu dan menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dinasti politik terhadap sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Lampung. Nah, masalah yang dibahasnya itu ya yang pasti tadi ada ketidaksempurnaan demokrasi menurut jurnal ini yang telah ditulis oleh penulis, bahwasanya dinasti politik ini dipandang sebagai salah satu kemunduran gitu atau sebuah ketidaksempurnaan dari sebuah demokrasi di Indonesia, mengingat praktik ini tuh seringkali menghambat proses demokrasi yang sehat. Nah, karena apa? Karena tadi pengaruh negatif dari dinasti politik ini gitu. Di dalam jurnal ini ya menyoroti tuh dampak negatif dari dinasti politik ini seperti adanya korupsi yang memang mudah dilakukan, nepotisme, serta ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan serta sumber daya, yang dimana berfokus pada keluarga-keluarga tertentu gitu yang menduduki jabatan-jabatan yang tinggi di pemerintahan itu. Lalu saya juga melihat keunikan dari penelitian itu terletak pada pendekatan lokalnya gitu. Jadi fokusnya ini pada daerah yang lumayan spesifik gitu. Di Lampung ini terus pada dinas-dinas tertentunya itu gitu, memberikan wawasan yang memang bisa dikatakan lumayan mendalam gitu, gimana dinasti politik ini bisa berbentuk gitu, berkembang di tingkat lokal ini gitu. Nah, lalu periodenya ini enggak apa ya? Enggak sedikit gitu, enggak pendek, tapi beberapa periode gitu, lumayan panjang dari tahun 2003. Nah, dari periode panjang ini penelitian ini apa ya, mencakup analisis selama lebih dari satu dekade gitu, yang memang memberikan gambaran yang lumayan komprehensif tentang dinamika dinasti politik dari waktu ke waktu. Nah, yang pasti temuan dan gagasan dari penelitian itu yang setelah saya baca ada yang namanya dominasi keluarga. Selama ini pemerintahan Saharudin di dinasti politiknya ini tidak hanya melibatin keluarganya sendiri gitu, tetapi juga meluas ke keluarga yang lain gitu, yang mana mereka ini memegang kekuasaan-kekuasaan penting yang ada di Lampung. Jadi semakin kuat keluarga ini, keluarga itu, karena malah bekerja sama seperti itu. Nah, terus ada juga dampak sistematiknya gitu dari jurnalnya yang telah jelaskan, di mana kehadiran dari dinasti politik ini menyebabkan dampak sistematik yang memang signifikan terhadap pemerintah lokal gitu, termasuk tadi penguatan jaringan patronase dan melemahnya mekanisme yang akuntabilitas gitu. Dan di sini perlu penghindaran terhadap dinasti politik menurut jurnal ini. Nah, di dalam jurnal ini menyarankan bahwasannya kehadiran dari dinasti politik ini harus dihindari gitu untuk menjaga apa? Menjaga integritas dan kesehatan demokrasi di Indonesia. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan dari hasil jurnal ini bahwasannya dinasti politik ini merupakan tantangan yang memang serius gitu bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di daerah seperti Lampung ini. Nah, dari studi kasus yang memang diangkat dari jurnal ini, gimana dinasti politik dapat mengakar, menyebar, menciptakan dampak yang negatif yang luas terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat. Dari penelitian ini juga menegaskan pentingnya upaya untuk mencegah dan mengatasi dinasti politik demi tercapai demokrasi yang lebih baik dan adil. Seperti itu. Selanjutnya nanti. Selanjutnya saya mereview jurnal yang berjudul
Hidden Power dalam Politik Pemekaran di Nusa Tenggara Timur yang ditulis oleh Wilhelmina Selvina gitu dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Di mana di jurnal ini berfokus pada analisis kekuatan-kekuatan politiknya yang tersembunyi gitu, yang memang mempengaruhi proses pemekaran daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada pemekaran Kabupaten Pantar. Nah, selanjutnya pokok bahasan dari jurnal ini itu apa sih gitu? Di penelitian ini itu membahas fenomena pemekaran daerah yang memang seringkali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi dari elit lokal ya, seperti itu. Nah, meskipun dari pemekaran daerah ini dianggap sebagai solusi gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tapi kenyataannya banyak dari pemekaran ini tidak memenuhi tujuan tersebut gitu, dan lebih banyak diwarnai oleh kepentingan monopoli kekuasaan. Nah, masalah dari jurnal ini juga masalah utamanya ini yang diidentifikasi dalam penelitian itu adalah dominasi dari kepentingan politik lokal ya ini justru dalam proses pemekaran yang memang tidak selalu sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Kekuatan tersembunyi ini beroperasi melalui individu atau kelompok yang memang memanfaatkan gitu proses pemekaran untuk keuntungan pribadi dan politik mereka. Lalu langsung saja keunikan dari jurnal ini terletak pada fokus yang memang mendalam pada kekuatan tersembunyi yang mempengaruhi proses pemekaran di daerah tertentu, yaitu Kabupaten Pantar. Nah, di penelitian ini itu menggunakan pendekatan yang memang mengandalkan data yang primer gitu, data primer dan dipadukan oleh sedikit data sekunder yang memang diperoleh melalui analisis dokumen dan wawancara mendalam oleh sang peneliti ini. Nah, dari situ peneliti ini menemukan bahwasannya kepentingan dari elit politik lokal ini sangat dominan di sana dalam proses pemekaran daerah ini. Dari kekuatan tersembunyi yang memang berasal dari individu atau kelompok yang mendukung pemekaran demi keuntungan pribadi. Nah, selain itu ada juga unsur etnis yang signifikan dalam proses ini, itu di mana panitia pemekaran seringkali didominasi oleh etnis tertentu. Temuan ini ya menunjukkan bahwasannya seringkali menguntungkan elit lokal gitu. Elit lokal daripada masyarakat luas. Mengingat monopoli kekuasaan ini lebih penting gitu ya. Mengingat monopoli kekuasaan ini punya pengaruh yang lumayan besar gitu, dan dari kepentingan ekonomi yang memang terlibat di dalam ini. Dengan apa sih mereka ingin memperluas sebuah wilayah seperti itu. Itu dari jurnal ini. Selanjutnya saya mereview juga jurnal Dinasti Politik dalam Pemerintahan Lokal di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang ditulis oleh Dr. Laila Khalid Al-Firdaus dan Uci Dewi Purwanti, di mana dalam jurnal ini fokus dan topik bahasan itu adalah dinasti politik di Kota Bontang, sama seperti penelitian yang saya buat juga tentang dinasti politik. Nah, khususnya dari keluarga politik Andi Sofyan Hasdam, di mana Andi Sofyan Hasdam ini juga bersama Neni Murniani itu dan anak-anak mereka seperti Andi Faisal, Sofyan Hasdam itu menggali keluarga ini mempertahankan kekuasaan politik dan model yang mereka gunakan gitu, untuk mempertahankan pengaruh mereka. Nah, lalu masalah yang dibahas dalam penelitian ini di mana pelenggangan kekuasaan politik dalam satu keluarga ini yang ditulis oleh penulis disebut sebagai dinasti politik, menyoroti model arisan dan model cross space sebagai strategi untuk utama gitu yang digunakan oleh keluarga politik ini. Nah, di mana model arisan ini melibatkan regenerasi kekuasaan yang ada di dalam keluarga tersebut, sementara model cross space itu mendistribusikan kontrol di antara anggota keluarga di berbagai cabang pemerintahan seperti peran eksekutif dan peran legislatif. Nah, itu yang ada di penelitian ini. Selanjutnya, keunikan dari penelitian ini itu terletak pada pendekatannya ini dia menggunakan analisis interpretatif terhadap fenomena politik di Bontang ini gitu, di mana penelitian ini menyoroti dua model dinasti politik dan juga menawarkan tinjauan yang lumayan mendalam tentang dinamika politik keluarga dalam pemerintahan lokal.
Nah, lalu apa temuan dari penelitian ini? Salah satu temuan yang memang signifikan adalah bahwasannya si keluarga politik Andi Sofyan ini, si Andi Sofyan Hasdam ini dan juga Neni Murniani ini, itu telah berhasil menciptakan dinasti politik di Bontang. Nah, di dalam penelitian ini mengungkapkan tuh bahwasannya keluarga ini menggunakan model arisan dan cross space untuk meregeneralisasi dan mendistribusikan kekuasaan politik di antara mereka gitu, sehingga mempertahankan dominasi mereka gitu dalam politik lokal ini gitu. Nah, selanjutnya dari gagasan yang diusulkan oleh penulis ini menyarankan bahwasannya meskipun dinasti politik ini tidak secara inheren bermasalah gitu ya, mereka ini ternyata dapat merusak esensi demokrasi gitu. Penelitian ini menekankan bahwasannya perlunya pemahaman yang memang lebih baik tentang bagaimana dinasti ini itu berfungsi dan dampaknya terhadap proses demokrasi itu seperti apa gitu. Nah, dari penelitian inilah menekankan si penulis ini perlunya partai politik untuk memperbaiki proses internal demokratisasi gitu. Dan rekrutmen dari mereka ini guna menciptakan lingkungan politik yang memang lebih inklusif dan demokratis seperti itu. Jangan yang diambil itu orang-orang yang memang dari keluarga-keluarga yang memang sudah sering menjabati gitu. Tapi lihat dari sisi-sisi lain yang memang punya kelebihan-kelebihan lain gitu. Ternyata yang memang bisa diberdayakan di internal partai seperti itu. Selanjutnya saya akan mereview jurnal berjudul Kegagalan Komunikasi Politik dari Vera Nur Hasan dalam Pilkada 2018 Kota Serang. Nah, di mana topik fokus penelitian ini yaitu ada di strategi komunikasi politik mereka gitu dari pasangan Vera Nur Hasan ini gitu. Nah, di sini juga menganalisis bahwasannya kenapa sih kampanye mereka gagal gitu, meskipun kan mereka punya dukungan politik yang lumayan kuat gitu. Dan juga pokok bahasan dari jurnal ini adalah menggali latar belakang dari si Vera dan Nur Hasan ini gitu, latar belakang politik yang ini gitu. Dan dimana menekankan juga hubungan mereka dengan dinasti politik di Banten. Ternyata mereka ini punya hubungan juga. Lalu dari strategi komunikasinya ini juga si peneliti ini juga mengkaji gitu bahwasannya pesan dan strategi komunikasi yang digunakan kampanye mereka seperti slogan menuju kota Serang cantik gitu, yang dianggap itu tidak sesuai dengan masalah infrastruktur kota gitu. Nah, yang selanjutnya ada persepsi publik juga gitu, dan perilaku pemilih rasional. Nah, di penelitian ini juga menyorot itu bagaimana sih pemilih rasional di Serang ini kritis gitu terhadap politik dinasti, yang dimana menyebabkan kekalahan pasangan tersebut gitu. Nah, lalu masalah yang diangkat dalam jurnal ini juga masalah utamanya yang dibahasnya itu adalah ya kegagalan komunikasi politik ini gitu dari si kandidat dinasti politik ini gitu. Yang dimana dalam kasus ini tuh menyebabkan kekalahan mereka nih dalam pemilihan yang tidak sesuai antara pesan kampanye mereka dan harapan pemilih gitu, yang memang tidak sesuai seperti itu. Kalau dilihat dari sisi keunikan di penelitian ini tuh unik karena memang tidak hanya menganalisis kegagalan politiknya saja gitu, tapi juga mengaitkan langsung dengan strategi komunikasi yang tidak efektif itu yang digunakan oleh kandidat ini gitu, dengan latar belakang keluarga politik yang memang kuat tapi mereka bisa kalah gitu. Nah, penelitian ini juga bisa memberikan wawasan gitu kan, jadi tentang gimana sih pesan politik yang memang dapat mempengaruhi hasil pemilihan gitu, terutama di wilayah yang skeptis terhadap politik dinasti. Nah, dan temuan yang memang ditemukan oleh sang peneliti di sini, yang pertama pasti ada komunikasi yang tidak efektif. Dan penelitian ini juga mengumpulkan bahwasannya ya komunikasi politik dari Vera Nur Hasan ini emang kurang matang gitu, dan juga gagal beresonansi dengan keprihatinan pemilih. Selanjutnya juga dari keterputusan dengan pemilih ini ya, slogan dan janji kampanye mereka ini dianggap tidak relevan gitu dengan realitas kota, yang memang menyebabkan keterputusan dengan pemilih gitu. Nah, ya, lalu yang terakhir ada juga tolak balik politik dinastinya gitu. Nah, dari penelitian ini nunjukin tuh bahwasannya adanya penolakan nih terhadap dari si pemilih ini terhadap politik dinasti gitu, yang mana itu menunjukkan preferensi terhadap kandidat yang memang dianggap lebih independen gitu dan kurang terjebak dalam jaringan keluarga politik. Nah, gagasan yang dikemukakan oleh si penulis ini juga mengusulkan bahwasannya si kandidat ini di masa depan, terutama yang berasal dari dinas politik, sangat perlu merancang strategi komunikasi yang memang lebih efektif dan relevan, yang secara kontekstual ya. Dan di penelitian ini itu menekankan tuh bahwasannya penting
menyesuaikan pesan kampanye dengan kebutuhan dan keprihatinan pemilih gitu. Yang mana untuk apa? Untuk menghindari ya kegagalan pemilihan yang serupa juga tadi itu seperti itu. Itu yang ada di jurnal ini gitu. Lalu selanjutnya saya juga mereview jurnal yang berjudul Politik Teritorial Dinasti Politik di Banten. Studi kasus Ratu Ati Marliati dan Ratu Tatu Hasanah ya, dalam kompetisi Pilkada 2020. Rizky Khairul Ikhwan yang menulisnya itu. Nah, di jurnal ini itu berfokus pada analisis perbandingan antara dua dinasti politik ya di Provinsi Banten, yang mana punya banyak kesamaan, namun menghasilkan hasil yang memang berbeda gitu dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 kemarin. Nah, jika dilihat dari fokus utama yang ada di penelitian ini berfokus pada kekalahan Ratu Ati Marliati di Kota Cilegon dan kemenangan dari Ratu Tatu Hasanah di Kabupaten Serang. Nah, di penelitian ini itu mencoba mengidentifikasi nih faktor-faktor yang memang mempengaruhi kekalahan dan kemenangan kedua dinasti tersebut gitu. Menggunakan teori boundary control dan metode di penelitian itu menggunakan metode komparatif. Nah, jika kita lihat dari pokok bahasan dalam penelitian ini, di jurnal ini mengungkap tuh bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hasil dalam pilkada di dua daerah tersebut di Kabupaten Serang dan juga Cilegon. Nah, dari penelitian ini menggunakan pendekatan yang memang teoritis dan komparatif gitu ya untuk menganalisis bagaimana strategi politiknya. Terus yang saya baca dari pengaruh partainya, terus dari faktor-faktor internal lainnya gitu, yang memang itu bisa mempengaruhi kekuatan dan kelemahan masing-masing dari dinasti politik ini gitu. Nah, teori boundary control ini yang memang dikenalkan oleh Edward L. Gibson menurut dalam jurnal ini, itu digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana si elit politik di si petahana ini gitu berusaha mempertahankan kekuasaan mereka gitu di wilayah masing-masing. Jika kita lihat ya Ratu Tatu Hasanah memang sudah menjabat Bupati Serang dan sekarang bisa kembali terpilih lagi menjadi Bupati Serang. Dan jika dilihat dari masalah yang utama diangkat di jurnal itu adalah mengapa dari dua dinasti politik ini mereka memiliki banyak kesamaan gitu, termasuk dari dukungan partai besar seperti Partai Golkar ini gitu yang mendukung mereka. Sebagai status petahana dan jaringan politik yang kuat, mereka ini bisa mengalami hasil yang berbeda gitu dalam pilkada gitu. Dari kekalahan Ratu Ati Marliati di Cilegon dan kemenangan Ratu Hasanah di Kabupaten Serang. Nah ini juga menjadi pusat analisis di jurnal ini gitu yang mana memahami dinamika politik lokal yang ada di kedua daerah tersebut gitu, mempunyai strategi masing-masing gitu. Nah, jika dilihat dari keunikannya itu ya itu punya keunikan di pendekatannya yang memang komprehensif dan menganalisis dua kasus yang memang serupa namun menghasilkan hasil yang memang berbeda, dan itu unik gitu dari komparasi tersebut gitu. Dan juga yang pasti menggunakan teori boundary control tadi. Dari situ tidak hanya melihat dari faktor eksternal gitu seperti dukungan dari partai dan jaringan politik, tapi juga melihat faktor internal ini gitu, seperti apa namanya konsolidasi partai, konflik internal, dan juga strategi kampanye mereka itu memang itu patut disoroti gitu untuk menjadi bahan penelitian di dalam ini gitu. Nah, lalu metode komparatifnya ini yang memang digunakan memungkinkan peneliti ini bisa mengidentifikasi gitu faktor-faktor yang memang menyebabkan apa dasar mereka bisa menang dan apa dasar mereka bisa kalah gitu, seperti itu. Dan jika dilihat dari temuan dan gagasan pada jurnal ini itu menunjukkan itu bahwasanya keberhasilan atau gagasan dari dalam pilkada yang sangat dipengaruhi ini ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing gitu dari dinasti politik yang memang menerapkan strategi boundary control ini gitu. Jika dilihat dari sisi di Cilegon, kegagalan Ratu Ati Marliati ini disebabkan oleh beberapa faktor gitu, termasuk ya kurang optimalnya gitu mesin partai gitu. Terus ada konflik internal juga dan strategi kampanyenya juga tidak efektif tadi. Nah, sebaliknya kalau kita lihat dari Kabupaten Serang, Ratu Tatu Hasanah berhasil mempertahankan kekuasaannya dan dengan apa? Dengan menerapkan strategi boundary strengthening gitu, yang memang lebih efektif gitu ketimbang dari boundary control tadi yang memang di mana di Ratu Tatu Hasanah ini mampu mengkonsolidasikan dukungan partai gitu dan memang meminimalisir faktor konflik internal yang ada di partai seperti itu.
Selanjutnya saya mereview jurnal berjudul Elit Lokal berbasis pesantren gitu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jawa Timur yang ditulis oleh Abdul Khalik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Nah, langsung saja ke fokus topiknya ini. Di jurnal ini itu berfokus pada peran elit lokalnya gitu. Jadi peran elit lokal ini berbasis pesantren seperti itu. Di mana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Jawa Timur pada tahun 2015 ini keterlibatan daripada para kiai dan santri ini sangat besar gitu dalam mendukung dan memenangkan beberapa calon bupati atau wali kota di sana. Nah, jadi dari situ pokok bahasan dari jurnal ini ya analisis pada hasil pilkadanya ini di Jawa Timur gitu. Bagaimana ada dukungan dari elit lokal pesantren yaitu kiai dan santri itu bisa berkontribusi pada kemenangan para petahana atau incumbent ini gitu. Dan dari jurnal ini itu menggunakan perspektif teori power cube yang mana untuk memahami kekuasaan yang memang terlihat atau visible power, hidden power tersembunyi dan juga invisible power yang tidak terlihat dalam konteks politik lokal. Nah, masalah yang diangkat dalam jurnal itu mengidentifikasi bahwasanya bagaimana sih kekuatan dan dukungan dari elit lokal pesantren ini bisa mempengaruhi hasil pilkada di Jawa Timur gitu. Nah, di jurnal ini nyorot itu dominasi petahana ini yang didukung oleh para jaringan-jaringan kuat pesantren ini gitu. Mulai dari pendanaannya, dari santri-santrinya memang punya basis massa yang memang lumayan besar gitu. Dan juga bahkan di dukungan moralnya itu sangat terasa gitu dari dukungan moral dari politik kiai dan santrinya ini seperti itu. Nah, kalau dilihat dari keunikan, ini bisa dikatakan lumayan unik ya dari emang pendekatan ini tadi dari pendekatan menggunakan teori power cube yang bisa dilihat dari 3 dimensi tadi gitu. Dan juga di jurnal itu tidak hanya cuma ngelihat kepuasan yang terlihat, tapi juga pada kepuasan yang tersembunyi gitu dan juga yang tidak terlihat yang dimainkan oleh apa? Tadi itu elit lokal pesantren. Nah, di jurnal itu mengkaji itu peran kiai dan santri itu di ruang tertutup dan juga ternyata ada juga di ruang terbuka gitu. Dan dampak dari sosial politik dari keterlibatan mereka ini seperti apa itu berpengaruh seperti itu. Dan temuan dan gagasan dari si penulis di sini itu adanya dukungan kuat gitu dari elit pesantren ternyata. Nah, dari kemenangan petahana di 16 dan 19 daerah di Jawa Timur itu sangat dipengaruhi oleh dukungan dari elit politik lokal pesantren seperti itu. Nah, mulai dari kekuatan jaringannya, pendanaannya, dan juga kolaborasi dari elit pesantren menjadi faktor kunci kemenangan para calon kepala daerah yang ingin menjadi pemimpin di daerah tersebut. Nah, terus ada juga analis power cube ini yang menjadi pisau analisis yang memang bisa melihat apa saja sih yang memang terkandung dalam pencalonannya ini. Ternyata ada juga nih bentuk yang memang di luar lembaga yang terlihat seperti partai politik dan juga, tetapi ada juga yang tidak terlihat atau tersembunyi gitu melalui transaksi politik dan dukungan moral dari elit pesantren tadi gitu. Nah, peran di ruang tertutup ini dan terbuka dari elit agama ini punya peran yang memang sangat penting gitu di ruang tertutup gitu. Sebagai apa? Sebagai tadi pendukung moral ya, maupun di ruang terbuka sebagai bagian dari tim pemenangan melalui organisasi sosial dan politik ya, seperti Nahdlatul Ulama di sini di jurnal ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya mereview juga jurnal dari berjudul Upaya Konstitusional dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik pada Pemilu Serentak tahun 2024 ya, Pilkada serentak 2024. Dan ini yang akan datang tahun ini. Nah, di mana dalam jurnal itu berfokus pada dinasti politiknya gitu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada serentak tahun 2024. Nah, di artikel ini atau di jurnal ini tuh mengeksplorasi itu bagaimana kedudukan dan legalitas dari dinasti politik ini serta apa sih upaya konstitusional yang memang dapat dilakukan gitu untuk memutus mata rantai dinasti politik yang memang dianggap merusak prinsip demokrasi di Indonesia seperti itu. Nah, jika dilihat dari pokok bahasannya, menurut jurnal yang saya baca di sini penulis bahwasannya legalitas dari dinasti politik ini
terhadap status hukum dari dinasti politik ini dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 garis miring PU 13 garis miring 2015 yang memang membatalkan pasal yang memang melarang dinasti politik karena memang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di situ kenapa gitu? Ini dibatalkan pasal ini gitu. Nah, itu yang diangkat dari jurnal ini juga. Lalu yang kedua ada upaya konstitusionalnya juga gitu, identifikasi mana langkah-langkah hukum yang memang bisa diambil untuk mencegah dan memutus mata rantai dinasti politik. Seperti apa? Seperti edukasi pemilih, untuk tidak memilih calon dari dinasti politik, lalu dari partai politik juga tidak mencalonkan individu dari dinasti politik, dan yang pasti harus ada sanksi tegas gitu dari KPU dan Bawaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat-kandidat dari dinasti politik itu. Nah, jika dilihat dari masalah yang dibawa di jurnal ini, yang utama dibahas dalam jurnal itu adalah perkembangan dari dinasti politik ini yang memang terus tumbuh hingga sekarang gitu, dan dampaknya ini sangat merusak demokrasi serta birokrasi yang ada di Indonesia gitu. Nah, dari dinasti politik ini juga mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tadi gitu, dan pasti ada memperlambat birokrasi, terus juga ada pasti bisa meningkatkan resiko korupsi tadi. Nah, jika dilihat dari keunikannya dari jurnal ini itu terletak pada pendekatannya yang memang komprehensif gitu terhadap isu-isu yang ada di dinasti politik, dan langsung ke peraturannya itu gitu ya. Dan tidak hanya tidak hanya dengan mengevaluasi dari legalitasnya saja gitu, tapi dia juga menawarkan solusi konstitusional gitu untuk memberantas fenomena ini gitu. Nah, di jurnal ini menyoroti juga penting tuh partisipasi masyarakat, peran politik lokal, peran partai politik, dan juga para lembaga penyelenggara pemilu gitu dalam menjaga integritas dari demokrasi ini. Nah, lalu ada temuan dan gagasan dari jurnal ini juga. Nah, temuan utama dari jurnal itu menunjukkan tuh bahwasannya dinasti politik ini meskipun legal secara hukum, tapi itu juga punya dampak negatif gitu yang memang sangat signifikan untuk terhadap demokrasi dan birokrasi. Nah, di sini penulis mengusulkan tuh beberapa langkah-langkah konstitusional untuk memutus rantai dinasti politik ini gitu. Yang pertama ada edukasi pemilih, di mana masyarakat ini harus diedukasi untuk tidak memilih calon yang berasal dari dinasti politik. Yang kedua, peran partai politik yang memang harus mengimbau bahwasannya partai politik ini tidak boleh nih mencalonkan individu yang memang harus memiliki hubungan dengan pejabat yang berkuasa. Lalu pengawasan dan sanksi. Nah, di mana harus menguatkan nih pengawasan dan pemberian sanksi oleh KPU tadi dan Bawaslu terhadap calon yang memang menggunakan kekuasaan keluarganya gitu untuk kampanye seperti itu. Ini jurnal yang yang saya review. Selanjutnya saya mereview jurnal berjudul Kejatuhan Politik Dinasti di Kabupaten Aceh Tenggara, studi kasus kekalahan pasangan Ali Basrah dan Denny Febrian Roza pada Pilkada 2017. Nah, di jurnal ini tuh itu berfokusnya pada analisis di runtuhnya politik dinastinya, sama seperti jurnal yang memang penelitian yang sedang saya buat juga tentang kejatuhan politik ya, dinasti politik. Nah, sekarang ini runtuhnya politik dinasti di Kabupaten Aceh Tenggara tadi. Nah, setelah kekalahan pasangan Ali Basrah ini dengan setelah kekalahan dari pasangan Ali Basrah dan Denry Febrian Roza pada Pilkada 2017 ini. Nah, di penelitian ini tuh menyorotin tuh faktor-faktor yang menyebabkan apa sih kekalahan mereka ini bisa terjadi gitu, dan dampak negatifnya itu apa gitu dari praktik politik dinasti ini yang memang telah berlangsung di daerah tersebut gitu, di Aceh Tenggara ini. Nah, pokok bahasan di dalam jurnal itu yang pertama ada faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya jatuhnya dinasti politik di Aceh Tenggara. Terus yang kedua ada dampak negatif dari adanya praktik politik dinasti yang sudah berjalan lama, dan yang ketiga analisis datanya dari lapangan langsung melalui wawancara dan observasi untuk mendukung temuan penelitian. Nah, masalah yang memang diangkat dari penelitian ini tuh mengapa gitu ya, dan bagaimana sih politik dinasti yang memang dipimpin oleh Haji Hasanuddin selama 2 periode ini bisa runtuh gitu setelah kekalahannya di dalam Pilkada 2017. Nah,
di jurnal ini mengeksplorasi tuh dampak negatifnya nih apa aja gitu yang diakibatkan oleh praktik politik dinasti gitu terhadap masyarakat Aceh Tenggara seperti itu. Lalu keunikan dari penelitian ini tuh terletak pada pendekatannya gitu menggunakan teori klan politik dan teori politik behavior. Nah, di situ penelitian ini menggabungkan tuh metode kualitatif deskriptif juga dengan wawancara yang memang mendalam gitu terhadap 7 informan kunci yang memang dicari datanya oleh peneliti yang mencakup mantan bupati, calon bupati, dan tim sukses calon bupati pada pilkada 2017-nya ini gitu. Kenapa yang nanti mencari data kenapa ini bisa kalah seperti itu. Nah, setelah dilakukan penelitian, nah baru tuh di sini dijelaskan di jurnal ini bahwasanya temuan atau gagasan itu yang bisa saya ambil yaitu faktor penyebab kekalahan ini ada kejenuhan masyarakatnya ini gitu. Kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan Haji Hasanuddin gitu yang memang dianggap tidak membawa perubahan gitu dari dulu sampai sekarang. Makanya pada masyarakat ini pada merubah pilihan mereka gitu. Lalu keinginan masyarakat juga untuk perubahan kepemimpinan ini sangat besar gitu untuk perubahan kepemimpinan ini gitu. Lalu dari isu bahwasannya si Ali Basrahnya ini itu bukan merupakan putra daerah gitu yang memang itu turut mempengaruhi hasil pilkada. Selanjutnya stigma negatifnya ini terhadap keluarga Hasanuddin ini dianggap terlalu dominan gitu dan terlalu arogan gitu dalam pemerintahan yang dipimpin dia gitu. Lalu dampak negatifnya juga dari politik dinasti ini lumayan banyak gitu. Yang pertama ada terabaikannya gitu hak-hak rakyat gitu dan kaum intelektual di Aceh Tenggara. Lalu hilang nih kebebasan daripada para hak-hak memilih dari masyarakat gitu karena kekuasaannya itu hanya berputar di lingkungan keluarga elit politik itu aja gitu, enggak berputar ke orang-orang yang memang punya intelektual yang tinggi yang harusnya bisa menjadi pemimpin di Aceh Tenggara itu. Nah, lalu dari situlah penelitian ini bisa membawa wawasan yang lumayan mendalam itu terkait runtuhnya politik dinasti di Aceh Tenggara dengan apa? Dengan menguraikan dampak buruk dan praktik politik dinasti bagi pengembangan demokrasi lokal seperti itu. Selanjutnya saya mereview jurnal yang berjudul Peran Aktor dalam Proses Pembentukan Dinasti Politik Studi Kasus di Kabupaten Purwakarta yang ditulis oleh D. Arsyad Mujtahid, lalu Husin Al-Banjari dan juga Yusa Juyandi. Nah, di sini fokus topiknya itu menyoroti bahwasannya fenomena politik lokal di Kabupaten Purwakarta itu memiliki konsentrasi kekuasaan yang memang sangat luas gitu dalam lingkup keluarga dan aktor dalam lingkup keluarganya ini gitu dan juga daerah yang dipimpin dia gitu. Nah, fokus utamanya itu bagaimana individu-individu tertentu ini menggunakan kekuasaan tersembunyi membentuk sebuah kekuatan gitu dan memperkokoh dinasti politik dengan melibatkan anggota keluarga mereka dalam jabatan yang strategis seperti itu. Nah, lalu pokok bahasan yang ada di dalam jurnal ini tuh yang pertama ada teori aktor politik. Nah, di dalam jurnal itu menggunakan teori dari Colin Hay ya yang benar itu menekankan pada peran aktor dalam membentuk dinasti politik. Nah, yang kedua studi kasus dari Purwakartanya ini gitu. Nah, dinasti politik yang memang dibangun oleh Deddy Mulyadi melalui penempatan istri dan anaknya ini dalam posisi yang strategis di pemerintahan dan partai politik. Nah, itu sangat mempengaruhi seperti itu. Nah, yang terakhir ada penggunaan kekuatan tersembunyi atau hidden power atau invisible power-nya. Bagaimana aktor politik ini menggunakan keterampilan politik yang memang tidak terlihat gitu oleh publik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Nah, lalu masalah yang dibahas oleh si peneliti ini apa ya? Itu yang pertama ada hegemoni kekuasaan gitu oleh keluarganya ini gitu. Di mana praktik kekuasaan yang terpusat pada suatu keluarga ini sangat-sangat berjalan gitu. Dan bagaimana ini menghambat proses demokrasi gitu di daerah Purwakarta ini gitu. Nah, lalu ada keterbatasan peluang bagi masyarakat di mana masyarakat ini yang mengalami erosi peluang gitu. Untuk apa? Untuk bisa memimpin daerahnya gitu. Karena memang ada kekuasaan yang memang dikuasai oleh elit lokal dan keluarga mereka. Jadi tidak ada hak-hak yang memang seharusnya bisa dijalankan oleh masyarakat biasa untuk memimpin daerahnya. Nah, selanjutnya ada dinasti politik dan desentralisasi. Nah, dari desentralisasi ini ya, itu juga memperkeruh
keadaan atau memperkuat adanya dinasti politik di daerah. Karena apa? Karena menyebabkan peningkatan dinasti politik di tingkat lokal gitu. Kekuasaan semakin mempusat di tingkat lokal, segala tanggung jawab diserahkan di tingkat lokal seperti itu. Dan keunikan dari penelitian ini terdapat pada pendekatannya, yaitu pendekatan kualitatif dengan studi kasus fokus khusus pada Kabupaten Purwakarta dengan pendekatan yang memang mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, penggunaan teori aktor politik juga memang salah satu yang menjadi keunikannya gitu, berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain atau yang sebelumnya gitu. Nah, di penelitian itu menggunakan teori aktor politik dari Colin Hay yang memang untuk menganalisis peran individunya ini gitu dalam membentuk dinasti politiknya. Nah, lalu apa temuan dan gagasan yang ditemukan oleh si peneliti ini? Nah, gagasan yang ditemukan oleh peneliti ini meliputi yang pertama itu ada peran dari keterampilan politik tersembunyi tadi. Nah, di mana aktor politik ini menggunakan pengetahuan instrumen politik gitu, menggunakan pengetahuan, lalu instrumen partai politik, lalu ada birokrasinya yang dia jalankan dengan memang dengan gaya tersendiri, lalu ada budaya lokal yang yang bisa memperkuat dinasti politik tersebut gitu, seperti itu. Karena keluarga tersebut seringkali menggunakan branding ya daerah tersebut seperti itu, budaya lokalnya. Nah, lalu kepentingan jangka panjangnya itu dari aktor politik ini si aktor politiknya ini berusaha gitu untuk mengamankan basis kekuasaannya di daerah agar tidak ada yang bisa mengejar posisinya gitu, tidak ada yang bisa mengejar posisi kepemimpinannya gitu dari tingkat provinsi ataupun di nasional seperti itu. Lalu dari struktur dan aktor dalam dinamika politik lokalnya juga dari relasi antar struktur politik dan antar individu di Kabupaten Purwakarta itu menunjukkan gitu bahwasannya bagaimana si aktor ini atau si Deddy Mulyadi ini keluarganya itu dapat menguasai gitu dan memanipulasi struktur untuk keuntungan mereka sendiri gitu. Nah, dari jurnal ini si penulis memberikan wawasan gitu yang memang lumayan mendalam tentang bagaimana dinasti politik terbentuk di tingkat lokal dan dampaknya apa nih terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dan dari penelitian ini juga menunjukkan tuh penting bahwasannya memahami peran individu dalam konteks politik lokal serta strategi tersembunyi yang memang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal seperti itu. Selanjutnya saya mereview juga jurnal berjudul Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 yang ditulis oleh Mahyuni. Nah, di jurnal ini itu fokusnya pada fenomena politik dinasti dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Kuala ya tahun 2017. Nah, di mana itu mengkaji praktik politik lokal dinasti politik dinasti ini dari perspektif etika pemerintahannya gitu, beda dengan jurnal-jurnal yang saya review sebelumnya gitu, di mana mengeksplorasi dampaknya gitu terhadap demokrasi dan kualitas pemerintahan di daerah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, pokok bahasan yang ada di dalam jurnal ini itu di mana ada definisi dan manifestasi dari politik dinasti tersebut gitu, dinasti politik sendiri gitu. Nah, bahwasanya di sini penulis menuliskan di bahwasanya pengertian dari politik dinasti itu bagaimana pengertian dari politik dinasti, terus bagaimana fenomena ini bisa muncul, lalu bagaimana dinasti politik ini beroperasi dalam pemilihan kepala daerah di Barito Kuala. Nah, jika dilihat dari sisi etika pemerintahannya, jurnal ini juga mengulas prinsip-prinsip etika gitu yang seharusnya menjadi pedoman dalam pemerintahan, terutama dalam konteks pemilihan umum atau pemilu ya. Nah, di etika pemerintahan ini juga bisa mencakup integritasnya, keadilannya, dan juga netralitas pejabat publik. Lalu ada analisis dampak dari politik dinastinya. Nah, si penulis menuliskan bahwasannya dampak negatif dari politik dinasti itu termasuk melemahnya kontrol dari kekuasaan seperti itu. Lalu memperkuat potensi korupsi, kolusi, nepotisme, serta penurunan kualitas pemerintahan dan demokrasi seperti itu. Lalu masalah utama yang dibahas dalam jurnal itu adalah bagaimana si politik dinasti ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan etika pemerintahan gitu. Si politik dinasti ini juga sering menghalangi individu untuk Untuk berkualitas gitu, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang dimana ini mengakibatkan sirkulasi kekuasaan ini yang
bisa terbatas pada elit-elit tertentu saja gitu, tidak untuk untuk masyarakat lain seperti itu. Nah, hal ini yang bisa menimbulkan berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme ya, serta ketidakadilan dalam pengambilan keputusan politik karena isinya cuma keluarga-keluarga dia saja seperti itu. Nah, jika dilihat dari keunikannya dari jurnal ini terletak pada pendekatannya yang menggunakan perspektif etika pemerintahan. Untuk apa? Untuk menganalisis fenomena politik dinasti. Nah, dari penulis ini tidak hanya menggambarkan fenomena ini, tapi juga dia mengaitkan dengan prinsip-prinsip etika yang memang seharusnya dijalankan di dalam pemerintahan gitu. Selain itu, studi kasus di dalam penelitian ini juga lumayan spesifik gitu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Kuala. Nah, di sini memberikan gambaran yang sangat konkret gitu ya tentang bagaimana politik dinasti ini beroperasi di tingkat lokal di sana. Nah, lalu apa temuan dan gagasan dari peneliti dalam jurnal ini gitu? Yang pertama ada politik dinasti dan etika ini gitu. Nah, politik dinasti di Kabupaten Barito Kuala itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika pemerintahan. Karena kenapa? Di sini katanya menurut si penulis itu menjelaskan bahwasanya praktik ini cenderung melemahkan integritas dan keadilan dalam pemerintahan. Seperti itu. Karena segala keputusan itu hanya punya kepentingan dari keluarga elit politiknya ini gitu. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari politik dinasti yang memang dijelaskan oleh si penulis. Nah, politik dinasti mengakibatkan tadi berbagai macam dampak negatif gitu, termasuk korupsi tadi ya, kolusi, nepotisme dan menurunnya kualitas demokrasi terutama. Nah, di Indonesia dan juga terutama di pemerintahan yang dijalankan di Barito Kuala ini. Nah, karena apa? Karena kekuasaannya itu hanya berputar di kalangan elit dan keluarga tertentu aja di sini. Nah, dan selanjutnya ada pentingnya integritas dan netralitas. Nah, untuk mencegah kepercayaan publik, penting bagi kepala daerah untuk memanifestasikan gitu etika pemerintahan ini. Nah, untuk apa? Untuk menjaga integritas dan juga bersikap netral gitu harus dalam proses pemilihan. Nah, ini termasuk menghindari penggunaan jalur kekuasaan gitu untuk apa? Untuk keuntungan pribadi atau keluarga. Eh, dan yang terakhir, saya akan review jurnal berjudul Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik melalui pola rekrutmen partai politik studi kasus pencalonan kepala daerah di Solo tahun 2020. Nah, fokus utama dalam jurnal ini itu pada upaya mencegah pembentukan dinasti politik di Indonesia gitu melalui apa? Melalui analisis pola rekrutmen partai politiknya gitu. Nah, khususnya dalam konteks pencalonan kepala daerah. Nah, di studi kasus ini di dalam jurnal itu utama digunakan pada proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka gitu dalam pemilihan wali kota Solo tahun 2020. Nah, dan di jurnal ini juga pokok bahasan itu yang pertama adalah analisis potensi pembentukan dinasti politik dalam dalam pola rekrutmen partai politik di Solo gitu tahun 2020. Nah, terus lalu di dalam jurnal ini juga menjelaskan tuh model rekrutmen partai politik yang ideal itu seperti apa gitu untuk mencegah terbentuknya dinasti politik ini gitu. Nah, lalu masalah yang diangkat dalam jurnal ini itu yang pertama tadi ada pola rekrutmen partai politik ya yang memang seringkali didominasi oleh keinginan elit partai itu bukan melalui mekanisme demokratis ya, yang mempertimbangkan kemampuan yang dari integritas calon tapi memang dari keluarganya itu malah. Nah, selanjutnya di dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwasanya ada praktik oligarki itu dalam partai politik memang yang menyebabkan pencalonan kandidat itu berdasarkan hubungan kekeluargaan malah sehingga itu menimbulkan potensi pembentukan dinasti politik gitu dan dapat melemahkan prinsip check and balances dalam demokrasi seperti itu. Nah, keunikan dalam jurnal ini itu terletak pada analisis kasus spesifiknya ini pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka ya yang memang masih terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Nah, serta pendekatan yuridis yang memang normatif itu digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dari para praktik rekrutmen politiknya gitu seperti itu. Dan di jurnal ini juga peneliti mengemukakan gitu bahwasannya temuan dan gagasan utama dari penelitian ini adalah
proses rekrutmen yang tidak baik seperti itu. Nah, proses rekrutmen politik yang tidak demokratis berkorelasi erat gitu dengan praktik pembentukan dinasti politik. Nah, jika dilihat dari kasus pencalonan Gibran di Solo, itu menunjukkan bahwasannya pencalonan yang didasarkan pada dasar hubungan kekeluargaan itu dapat menegaskan bahwasannya prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam politik dan mengikuti kepemimpinan di dalam politik, itu malah bisa dipatahkan dengan adanya dinasti politik. Nah, dari dampak negatif dinasti politik ini juga berpengaruh terhadap demokrasi. Nah, dinasti politik ini membawa dampak negatif bagi demokrasi. Seperti yang pertama ada melemahnya kontrol check and balances gitu dalam pemerintahan dan meningkatnya peluang terbentuknya oligarki politik seperti itu. Yang seharusnya masyarakat yang bisa menjadi check and balances dan yang seharusnya dari pihak legislatif ini bisa menjadi orang yang bisa menilai atau mengevaluasi dari pihak eksekutif, malah ini akan menjadi hubungan yang baik antar kekeluargaan di dalam sebuah pemerintahan daerah gitu. Nah, model rekrutmen yang ideal juga itu menjadi gagasan dari sang peneliti, gimana si peneliti ini menyarankan bahwasannya penerapan model rekrutmen politik yang ideal seperti civil service reform itu bisa berpengaruh lumayan besar dan juga ada compartmentalization itu dengan itu proses rekrutmen yang memang terbuka dan demokratis. Itu yang dijelaskan oleh sang penulis gitu. Untuk apa? Untuk mencegah tadi terbentuknya dinasti politik di masa yang akan datang. Nah, dari jurnal ini saya bisa menyimpulkan bahwasannya untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia itu diperlukan reformasi gitu ya dalam pola rekrutmen partai politiknya gitu yang memang harus lebih transparan dan demokratis. Nah, itu untuk apa? Untuk mencegah terbentuknya dinasti politik dan juga bisa memastikan bahwasannya proses politik itu mencerminkan gitu prinsip-prinsip demokrasi yang sejati gitu. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih review jurnal yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.